Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah kita yang berbicara tentang iman atau berani percaya, dare to believe ya. Dan dua minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Roni yang berbicara mengenai iman yang membebaskan. Dan pada hari ini saya mau menyampaikan, men-sharingkan, kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan, dari seorang hamba Tuhan yang bernama Yosua. Dan sharing saya kasih tema yaitu deklarasikan iman saudara, iman Anda dalam segala keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua pernah mengalami yang namanya atau berada dalam situasi kita membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan satu pekerjaan, atau mungkin kita lagi bepergian, kita membutuhkan banyak waktu sedikit lebih lama untuk kita tidak terlambat sampai kepada tujuan. Atau mungkin saudara lagi mengerjakan tugas ujian, saudara membutuhkan sedikit waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan ujian tersebut. Atau mungkin dalam perlombaan atau permainan, kita membutuhkan sedikit waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan pertandingan atau perlombaan tersebut. Nah, saya pernah memiliki pengalaman yang sangat berharga sebenarnya pada tahun 2014 ketika saya di Kupang. Saya diminta oleh pendeta saya untuk temannya ya meminta saya untuk mendampingi rombongan yang akan berangkat ke Israel pada waktu itu. Tetapi yang membuat saya tidak berangkat yaitu saya harus membutuhkan 1 hari saja sebenarnya untuk menyelesaikan paspor saya. Tetapi karena tidak bisa keluar pada hari itu, jadi besoknya nggak bisa berangkat. Jadi orangnya sudah dulu pakai BBM saya, ya akhirnya nggak bisa berangkat. Ya, setiap kita pasti memiliki situasi di mana kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan sesuatu yang kita harus selesaikan. Nah, itu juga yang terjadi dengan hambanya yaitu Yosua pada waktu dia menghadapi peperangan ketika dia membawa bangsa Israel bersama dengan Musa keluar dari tanah Mesir. Nah, pada hari ini mari kita melihat firman Tuhan dalam Yosua pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama ya, Yosua pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Ya, kita mengangkat suara kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Mari. Ayat 1 berkata, setelah terdengar oleh Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang sebab Gibeon itu kota yang besar seperti salah satu kota kerajaan. Bahkan lebih besar dari Ai dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Sedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham Raja Hebron, kepada Piream Raja Yarmut, kepada Yafia Raja Lakis, dan kepada Debir Raja Eglon mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal.
mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami, dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa, berfirman. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah bersemalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih, biarlah Engkau Tuhan yang berbicara, Roh Kudus turun di hati kami pada hari ini yang menjadi guru, pengajar, penolong kami, untuk kami mengerti kebenaran, mengaplikasikan iman di tengah situasi yang sulit, mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan di tengah situasi yang menipu, di tengah keadaan dunia yang banyak penipuan dan kebohongan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kebenaran-Mu ditegakkan melalui kehidupan kami. Bantu kami, Roh Kudus, bahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mengalihkan hati kami, pikiran kami dari kebenaran firman-Mu, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Bahkan berkati seluruh jemaat yang bergabung maupun yang tidak bergabung, kiranya Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Nah, Yosua sedang menghadapi, kalau kita lihat ceritanya di Yosua 10 ini, sedang menghadapi situasi yang sangat sulit pada waktu itu, dan sebenarnya mereka sudah hampir-hampir menang. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah matahari sudah mau terbenam. Artinya bahwa musuh akan punya kesempatan melarikan diri, dan mereka pasti akan membangun suatu kekuatan yang baru lagi. Itulah sebabnya Yosua membutuhkan sedikit waktu lebih lama sehingga dia menghentikan matahari dan bulan. Ini merupakan suatu doa yang sangat berani, yang menyatakan imannya. Jadi Yosua ketika melihat keadaan yang hampir-hampir tidak punya harapan, tidak punya kesempatan untuk menang, dia mendeklarasikan imannya. Dia tidak melihat situasinya, dia tidak melihat keadaannya, tapi dia bangkit menyatakan, memproklamasikan, mendeklarasikan imannya yang sangat berani, dan
berkata, matahari berhentilah engkau di atas Gibeon, dan bulan berhentilah, sehingga pada saat itu Yosua menyelesaikan pertempuran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti saya dan saudara dengan Yosua juga. Yosua adalah manusia yang biasa. Kalau pada waktu dia mengikuti Musa, dia adalah orang nomor 2 dari Musa atau asisten dari Musa. Pada waktu dia bersama-sama membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi Yosua memiliki iman yang luar biasa. Dia berani mempercayai hal-hal yang mustahil, ya. Dan dia tidak hanya bertanya kepada Tuhan, tetapi dia meminta dengan iman. Dia tidak hanya mengeluh dengan keadaan, kenapa begini, kenapa harus begitu, kenapa terjadi begini, Tuhan kau yang sudah berjanji, kenapa kok peperangan ini belum selesai-selesai. Tetapi dia tidak berkata seperti itu. Dia tidak mengeluh dengan situasinya. Masih ingat saudara ketika mereka diutus ke tanah Kanaan, yang 2 orang ini, Yosua dan Kaleb lah yang memiliki iman yang luar biasa, yang berbeda dari 10 orang yang lainnya. Sehingga Tuhan berkata bahwa mereka punya roh yang berbeda. Itulah yang dialami oleh Yosua. Dan apa yang harus kita perbuat, dia tidak katakan seperti itu, tapi dia mendeklarasikan imannya. Mendeklarasikan kepercayaannya kepada Tuhan. Menyatakan kepercayaannya yang hebat di hadapan Tuhan, karena dia percaya bahwa dia punya Allah yang begitu hebat. Nah, melihat kehidupan Yosua sebelum pertempuran di Ayalon, dia sudah pernah mengalami pengalaman-pengalaman pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Dia melihat bagaimana Tuhan mendatangkan 10 tula bagi orang-orang Mesir. Dia melihat bagaimana Tuhan membuka laut yang tadinya begitu ganas, tetapi orang Israel bisa berjalan di tengah laut. Dia melihat bagaimana Tuhan menurunkan hujan roti mana di padang pasir. Dan dia melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Tuhan mengirimkan burung puyuh, daging, dan lain sebagainya. Itulah Tuhan yang berjuang, menyediakan, dan juga melindungi, dan berjuang untuk umatnya. Nah, bagaimana saudara dengan saya pada hari ini? Bagaimana kita melihat Tuhan di dalam situasi dan keadaan yang kita sedang alami? Pada waktu kita mengalami situasi yang sulit, apakah kita melihat Tuhan sebagai Tuhan yang begitu hebat di masa-masa lalu kita, yang sudah menyediakan segala sesuatu, yang sudah membimbing kita sampai detik ini? Apakah kita masih melihat kebaikan Tuhan itu? Apakah kita sudah melupakan semuanya ketika kita menghadapi situasi sekarang ini? Yosua mempraktekkan, dia tidak melihat betapa banyak. Kalau saudara tahu 5 kerajaan yang bergabung itu, dikatakan dalam Alkitab banyaknya itu pasukannya seperti pasir di laut. Tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh Yosua dan orang Israel dan orang Gibeon pada waktu itu. Nah, dalam situasi pada saat ini juga, ketika kita melihat permasalahan kita yang begitu besar, bagaimana cara kita memandang Tuhan? Bagaimana cara kita melihat Tuhan? Apa kita melihat Tuhan sebagai Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita, atau bagaimana? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti Yosua, ada 3 hal yang dapat kita belajar dari firman Tuhan ini untuk mendeklarasikan, menyatakan, atau memproklamasikan iman kita. Karena kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang masih bekerja. Amin. Apakah saudara percaya bahwa hari ini Tuhan masih bekerja? Pada detik ini Tuhan masih bekerja. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa Tuhan itu masih bekerja. Yohanes pasal 5 ayat 17 berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Itu Yesus berkata ya pada murid-muridnya. Bapa masih bekerja sampai pada hari ini. Sekalipun kita tidak melihatnya, sepertinya semuanya kacau balau, tetapi kita percaya bahwa Bapa itu masih bekerja dan Yesus juga masih bekerja. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Allah sekarang masih bekerja meskipun pandemik atau kacau balau keadaan. Tapi kita percaya bahwa seperti yang saya katakan minggu lalu, bahwa Tuhan itu bukanlah Tuhan yang
setelah menciptakan manusia lalu dia meninggalkan ciptaan. Tidak. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas ciptaannya, bahkan atas orang-orang yang percaya kepada dia. Nah, ayat-ayat di atas yang kita lihat tadi itu menyatakan karena Tuhan masih bekerja, karena Tuhan masih berdaulat, masih mengontrol situasi, keadaan, hal-hal apapun di dunia ini, maka kita bisa. Hal yang pertama yang saya mau bagikan kepada saudara melalui Yosua ini adalah maka kita bisa mendeklarasikan iman, bukan ketakutan. Jadi karena Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus masih hidup, masih bekerja, kekal selama-lamanya. Bukan Allah yang mati, bukan Allah yang tidak bertanggung jawab atas ciptaannya. Maka kita bisa mendeklarasikan, kita bisa menyatakan, kita bisa memproklamasikan iman, bukan ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita mendengar televisi, surat kabar, medsos, dan lain sebagainya, bahwa setiap hari banyak kematian di mana-mana gara-gara penyakit ini. Bahkan juga kita melihat peningkatan COVID-19 yang tidak kunjung-kunjung turun. Itu membuat saya dan saudara terpancing untuk takut, bahkan khawatir. Bahkan juga kita dengar isu-isu dan berbagai macam bahwa vaksin membawa kematian. Itu membuat tambah takut lagi. Sudah divaksin malah kita mati lagi. Jadi membuat suasana ini seperti mencekam dan begitu membuat kita takut dan benar-benar sebagai manusia kita takut. Tetapi kita lihat apa yang dialami oleh Yosua dalam Yosua 10 ayat 8 di situ, saudara. Ketika Yosua menghadapi situasi yang begitu sulit, yang begitu menyerang, dia berkata, firman Tuhan berkata, Yosua 10 ayat 8, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Jadi Yosua pada waktu itu konteksnya dia sekali lagi dia menghadapi 5 raja ya, 5 raja yang begitu kuat. Yaitu jadi Yosua ini membantu orang Gibeon. Orang Gibeon itulah orang yang mengikat perjanjian dengan orang Israel dan Yosua sehingga Yosua mau membantu mereka. Dan di situ ada 5 raja yang datang mengepung, tetapi Tuhan memberikan janjinya, yaitu jangan takut. Itulah yang membuat Yosua berani menghadapi keadaannya. Karena Tuhan berkata, jangan takut menghadapi mereka. Aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Jadi maka Yosua menghadapi ancaman itu dengan iman, bukan dengan rasa takut. Nah, di dalam kehidupan kita pun, saudara, sudah hampir 2 tahun ini kita menghadapi situasi ini. Ya, tentu sebagai manusia kita, sekali lagi saya katakan, kita mengalami masa-masa yang penuh ketakutan, ya, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ya penderitaan, ya. Tetapi yang membuat kita tetap semangat adalah janji Tuhan, firman Tuhan. Bahkan Raja Daud ketika dia menghadapi situasi yang sulit, dia berkata, ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Di dalam situasi yang sulit, 1 Samuel pasal 30 itu kalau saudara baca, dalam waktu yang terhimpit, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bahkan juga dalam Mazmur pasal 23, dia berkata, ketika aku dalam lembah bayang-bayang maut, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi firman Tuhan itulah yang menghibur saya dan saudara. Firman Tuhanlah yang menguatkan kita. Roh Kuduslah yang menguatkan hidup saya dan saudara. Jadi pada hari ini mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita mendeklarasikan iman, bukan ketakutan. Mari kita bangkitkan kepercayaan kita. Iman itu timbul dari apa? Dari firman Tuhan. Dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, bagaimana firman Tuhan itu? Ya, dibaca. Dibaca, direnungkan, dihafal. Lalu diperkatakan. Itulah yang menguatkan. Ya, salah satu contoh misalnya kita khawatir akan masa depan mungkin. Ya, kita harus percaya bahwa masa depan saya di dalam Tuhan penuh harapan. Itu akan membangkitkan damai sejahtera.
itu akan membangkitkan iman. Ya mungkin Tuhan waktu kita bilang damai masa depan saya penuh harapan, Tuhan tidak langsung buka awan lebar-lebar lalu menurunkan uang 1 miliar lalu dia mempersiapkan masa depan kita. Tidak. Tetapi ketika kita memperkatakan firman Tuhan, ada damai sejahtera, ada keinginan, ada berkat Tuhan pastinya yang tersedia. Karena apa? Kita mempercayai janji Tuhan. Tuhan pasti membuka pintu-pintu berkat bagi saya dan saudara. Karena itu kita tetap percaya, ya di dalam memperkatakan iman juga, ya kita harus juga mengubah kata-kata kita juga. Karena perkataan itu yang kita keluarkan itu dapat bersifat negatif dan juga dapat bersifat hal-hal yang membangun. Tapi yang sangat membangun di sini bukan kata-kata positif ya, tetapi kata-kata yang keluar dari firman Tuhan. Yaitu firman yang membangun iman saya dan saudara. Kata-kata positif itu tidak membangun iman. Tapi firman Tuhanlah yang membangun iman saya dan saudara. Jadi jangan berpikir bahwa saya nggak perlu baca firman Tuhan. Yang penting setiap hari saya perkatakan saya semangat, saya sehat, saya tidak bisa begitu. Firman Tuhan yang membuat kita mampu. Karena firman itu roh, firman itu hidup, firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, firman itu adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya perjuangan saya dan saudara bukan melawan darah daging, tapi melawan roh. Maka roh yang kita lawan ini harus dilawan dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan bekerja ya, karena Tuhan masih bekerja sampai pada hari ini meskipun kita tidak lihat, maka kita bisa yang kedua adalah mendeklarasikan kemenangan, bukan kekalahan. Jadi Yosua pasal 10 ayat 8 berkata, Yosua berkata di situ, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Jadi deklarasikan kemenangan, meskipun mungkin musuhnya begitu banyak, tapi Yosua dan pasukannya, dia kuatkan pasukannya yang sedikit waktu itu, dan dia berkata, deklarasikan kemenangan, victory, bukan defeat, ya, bukan kekalahan gitu ya. Dia sudah mengalami satu pengalaman ya waktu Musa mengutus mereka ke negeri Kanaan, lalu 10 orang datang dengan kabar negatif, perkataan yang negatif, kabar yang membuat down, yang membuat kalah, tetapi 2 orang tadi yaitu Kaleb dan Yosua itu memperkatakan pasti kita merebut negeri Kanaan. Pasti kita itu tanah yang penuh susu dan dia sudah punya pengalaman seperti itu dan dia mempraktekkan itu. Nah, ketika Yosua melawan 5 raja ini yang katakan tadi ya, dia tidak berkata wah ini misi bunuh diri. Karena begitu banyak pasukan, begitu banyak ya seperti pasir di laut. Dia tidak melihat pasukan, tapi dia melihat kepada Allah yang telah memberi kemenangan kepada dia. Nah, dalam ayat ini kita juga melihat bagaimana Tuhan turun tangan berperang bagi umatnya ya. Dalam ayat yang ke-10, di situ Tuhan membuat panik musuh-musuh. Di ayat yang ke-11 di situ dikatakan bahwa Tuhan menurunkan. Jadi Tuhan turut campur tangan ya. Tuhan menurunkan batu-batu. Menurut para penafsir yaitu itu meteor, batu-batu meteor yang Tuhan turunkan, hancurkan musuh-musuh Israel pada waktu itu. Jadi Tuhan benar-benar intervensi ya dalam keadaan dan situasinya Yosua ini. Jadi meskipun musuh berkata bahwa kita lolos, tapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Karena apa? Yosua mendeklarasikan kemenangan. Nah, kemenangan saya dan saudara itu di mana? Kemenangan saya dan saudara bukan karena usaha kita, bukan karena betapa hebatnya kita, tapi kemenangan saya dan saudara yaitu di dalam Yesus Kristus. Kemenangan karena Kristus telah mati bagi saya dan saudara. Itulah yang kita harus perkatakan. Waktu kita mungkin sekarang jatuh dalam dosa, jangan bersandar kepada kekuatan kita. Bersandarlah kepada salib Kristus. Bersandarlah kepada kasih karunia Allah yang memberi kemenangan kepada saya dan saudara. Yang terakhir adalah karena Tuhan masih bekerja sampai pada detik ini, maka kita bisa menyatakan hal-hal yang mungkin ya.
hal-hal yang mustahil bagi kita. Bukan menyatakan atau mendeklarasikan hal atau ketidakmungkinan. Declare it's possible, not impossible. Deklarasikan bahwa Tuhan melakukan hal-hal yang mustahil. Kita bisa pikirkan, kita bisa lihat. Tapi jangan kita deklarasikan terus, enggak mungkin. Memang nasibnya sudah begini. Kalau orang Bali bilang subuh mulu keto ya. Dari dulu memang begitu ya, sudah seperti itu. Jangan inilah enggak seperti itu. Kita punya iman yang progresif, bukan iman yang stuck di tempat. Kita percaya kepada Allah yang dinamis, Allah yang terus bergerak dari zaman ke zaman, yang terus progresif dari waktu ke waktu, yang sudah memperlihatkan karyanya yang kuasanya yang begitu hebat dan ajaib kepada hamba-hambanya, yang dia bebaskan, yang dia pulihkan keadaan mereka. Jadi kita bisa mendeklarasikannya. Jadi Allah yang kita percaya ini adalah Allah yang sungguh ya, yang sanggup menjadikan hal yang tidak mungkin ya. Seperti yang saya katakan tadi, dia membuka jalan raya yang lebar bagi Israel di tengah laut. Dia menurunkan hujan roti dari surga. Dia juga bisa membuat ya, kalau saudara pernah lihat ya di itu ya, ada manusia Adam jadi itu sesuatu hal yang mustahil bagi manusia, tapi Tuhan bisa menjadikan. Yaitu Tuhan bisa menjadikan manusia jadi Adam itu dijadikan tanpa melibatkan laki-laki, tanpa melibatkan perempuan. Jadi Hawa juga dijadikan melibatkan laki-laki, tidak melibatkan perempuan. Itulah hal-hal yang mungkin terjadi yang Tuhan lakukan. Saya dan saudara lahir pada hari ini melibatkan laki-laki, melibatkan perempuan. Artinya keberadaan saya itu karena ada bapak mama. Tapi Yesus juga lahir melibatkan perempuan, tidak melibatkan laki-laki. Jadi itu adalah kemustahilan yang dilakukan oleh Tuhan. Hal-hal yang tidak mungkin kita bisa pikirkan. Makanya Lukas pasal 1 ayat 37 berkata, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jadi Yosua dan pasukannya pastilah mengalami kelelahan pada saat itu ya. Mereka baru saja menghadapi malam yang begitu melelahkan, jadi mereka membutuhkan sedikit waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan pertempuran pada saat itu. Itulah dia perlu doa yang begitu berani di hadapan Tuhan. Tuhan, saya berdoa berhenti matahari, berhenti bulan, berhenti beneran. Jadi kita juga bisa memakai prinsip ini ya, meminta hal-hal yang di luar kemampuan kita. Ya urusan Tuhan menjawab dan tidak ya itu urusan Tuhan. Tetapi kita bisa menyatakan doa yang berani di hadapan Tuhan. Ya mungkin kita melihat apa sekarang di keluarga kita. Mungkin masa depan kita begitu, Tuhan bisa nggak saya memiliki masa depan yang luar biasa. Kita bisa menaikkan doa-doa yang mustahil kita bisa capai. Atau mungkin perubahan kepada keluarga kita, mungkin anak-anak kita, suami, istri, nggak berubah-berubah. Mustahil Tuhan, saya tidak bisa merubahnya. Tapi Tuhan bisa melakukan itu. Dalam bisnis kita mungkin hari ini begitu sulit, tetapi kita bisa menaikkan doa yang berani di hadapan Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pas sanggup membuka pintu, membuka jalan. Dan saya percaya saudara punya perjalanan rohani atau pengalaman-pengalaman di mana Tuhan sudah menyatakan kebaikannya, hal-hal yang tidak mungkin di dalam hidup saya dan saudara. Saudara sudah punya story sendiri-sendiri bersama Tuhan ya pasti ya. Di mana Tuhan pelihara kita, bahkan berkat yang terbesar itu keselamatan yang Dia berikan. Berkat di dalam situasi sulit Tuhan masih membuat kita bisa makan, bisa sehat. Itu adalah kebaikan Tuhan. Jadi kita juga bisa belajar, ada seorang hamba Tuhan yang kalau saudara sudah pernah dengar cerita, yaitu George Muller, adalah seorang pendoa atau orang yang memiliki iman yang sangat hebat di hadapan Tuhan. Pada suatu malam dia sedang, ya pada waktu itu dia memelihara ya 2.100 anak panti asuhan. Dan pada suatu malam dia tidak punya makanan lagi, udah kosong semuanya. Di gudang nggak ada makanan sama sekali. Besoknya anak-anak nggak bisa makan lagi. Lalu dia memanggil temannya yang bernama Pearson untuk berdoa di malam itu. Yang Pearson juga itu
takut ya, khawatir juga gimana caranya, masa kita hanya berdoa aja. Tapi dia memaksa temannya itu untuk berdoa di malam itu. Dan Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Malam itu ada seorang yang Tuhan gerakan hatinya, dia mengirimkan berton-ton makanan di malam itu juga ya ke panti asuhannya, dan besoknya mereka menikmati makanan sampai sebulan penuh ya persediaan itu. Itulah yang dia kita baca kisahnya itu sangat membangun imannya. Dan dia juga pernah mau pergi ke Kanada ya. Lalu dia pergi ke pelabuhan dan meminta nakoda untuk menjalankan kapalnya atau antar saya hari itu hari Rabu. Hari Sabtu sore saya harus sampai di Kanada karena saya harus khotbah di sana. Lalu nakodanya bilang, gimana kamu? Dia dalam hatinya dia berpikir, ini orang dari rumah sakit jiwa mana kan gitu ya. Karena dia kan kabutnya begitu hebat pada waktu, badainya begitu besar, tidak bisa kapal itu menyeberang laut itu yang begitu berbahaya gitu ya. Tapi George Muller ini menarik teman nakoda itu masuk ke dalam kamar, lalu dia berdoa. Dia hanya singkat saja doanya, Tuhan, jika Engkau mau saya ada di Kanada, hilangkan kabut itu, hilangkan badai itu. Lalu nakoda itu kan tidak percaya kepada perkataan si George Muller tadi. Lalu dia menundukkan kapal dan dia mau berdoa. George Muller menepuk punggungnya dan berkata, kamu gak usah berdoa lagi, kamu gak percaya tadi ya. Sekarang mari kita keluar dan lihat awan. Dan saat itu juga badai hilang lenyap, dan tepat perkataannya hari Sabtu sore dia sampai di Kanada dan dia berkhotbah di sana. Itulah iman, memperkatakan iman bukan ketakutan, memperkatakan kemenangan bukan kekalahan, memperkatakan hal-hal yang tidak mungkin kita capai, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya telah melihat Tuhan yang seperti yang saya katakan bekerja sebelum pandemik ini terjadi. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya. Mari kita memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Yosua. Mungkin hari ini iman kita mungkin sudah turun, sudah low bed ya, sudah mau padam gitu ya. Bangkitkan imanmu kembali pada hari ini, karena kita punya Allah yang begitu hebat. Katakan dalam hati kita, saya mau iman seperti Yosua, yang bisa menurunkan atau memberhentikan matahari itu. Iman yang bisa membelah laut dan bangsa Israel bisa menyeberang. Iman yang bisa mengeluarkan air dari batu. Iman yang bisa menurunkan hujan roti mana. Itulah yang kita imani. Jadi di tengah COVID ini sebagai orang yang percaya, mari kita membangkitkan iman kita. Kita mempercayai bahwa kita harus mendeklarasikan, mulai kembali mendeklarasikan iman, bukan mendeklarasikan ketakutan, mendeklarasikan kemenangan di dalam Kristus, bukan kekalahan, mendeklarasikan hal-hal yang mungkin terjadi bersama Tuhan, bukan mendeklarasikan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang membuat kita tidak beriman kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu di dalam Yesus Kristus, nah Yosua ini sangat bagus di ayat 15 tadi ditutup dengan maka kembalilah mereka ke Gilgal. Nah di ayat 40-an juga ditutup dengan kembalilah setelah berperang, kembalilah orang Israel ke Gilgal. Gilgal itu bicara mengenai di tempat di mana bangsa Israel itu waktu itu mereka masuk ke tanah perjanjian, di situ mereka mendirikan satu mesbah untuk menyembah Tuhan, itu Gilgal. Dan juga Gilgal adalah tempat di mana Yosua bertemu dengan Yesus Kristus, yaitu sebagai panglima Allah yang besar. Itu adalah Yesus Kristus yang mendatangi. Jadi ketika dia menyelesaikan situasinya, dia tidak mampu, dia kembali ke Gilgal, kepada Tuhan, untuk kepersekutuan dengan Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita juga, kita tidak bisa menjalani hidup dengan kekuatan kita. Kita pada hari ini, jalan satu-satunya kita harus kembali kepada Tuhan. Kembali kepada persekutuan yang dalam, yang intim bersama Tuhan. Jika hari-hari kita sudah hilang, tidak bisa baca firman lagi, doa-doa kita sudah tidak mau berdoa lagi karena situasi sekarang, mari kita bangkit kembali.
Kembalilah ke Gilgalmu, ke tempat di mana engkau bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kembalilah kepada kasih dan cinta kepada Tuhan. Karena apa? Karena Kristus telah menyelesaikan peperangan yang begitu dahsyat bagi saya dan saudara, yaitu di atas kayu salib. Karena itu, di salib itu tidak ada ketakutan, di salib tidak ada kekalahan, di salib tidak ada ketidakmungkinan. Segala sesuatu di salib ada kemenangan, di salib ada iman, ada pengharapan, di salib ada hal-hal yang mungkin terjadi dan bisa terjadi bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita percaya pada hari ini kita membangkitkan iman kita kembali di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan meskipun dalam situasi yang sulit. Tuhan, saya berdoa buat seluruh jemaat. Engkau tahu hati mereka, perasaan mereka, pikiran mereka, situasi mereka pada hari ini. Engkau tahu juga keadaan mereka yang lagi sakit, yang bergumul dengan penyakit, dengan kekurangan, dengan situasi mungkin mulai usaha, mulai bekerja. Tuhan, Kau melihat dari tempat yang maha tinggi. Seperti Yosua mendeklarasikan iman, bukan ketakutan. Kami berdoa pada hari ini bersama jemaat di tempat ini, Tuhan, bahwa kami punya Allah yang hebat, yang masih bekerja sampai pada hari ini. Allah yang disembah Yosua adalah Allah yang sama di dalam Kristus Yesus. Bahkan Allah sudah menunjukkan kasih-Mu yang besar di atas kayu salib. Pada hari ini, Tuhan, kami mau membangkitkan iman kami lagi. Kami mau membangkitkan pengharapan kami lagi di dalam Engkau. Meskipun sekeliling kami begitu banyak ketakutan, kekhawatiran, kematian di mana-mana, tapi kami berdiri dengan iman. Berdiri mendeklarasikan, menyatakan, memproklamasikan iman kami di tengah ketakutan itu. Karena kami punya Allah yang mengontrol segala sesuatu, yang bekerja di dalam situasi dan keadaan kami. Berkati seluruh jemaat dimanapun, bangkitkan iman mereka, pengharapan mereka pada Engkau. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.